Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, sudah masuk di juz 1. Seperti biasa kalau juz 1 ini pembahasannya 3 ya. Apa? 5 2 13. Masih lupa? Masih ingat ya? 5 2 13 ini adalah bahasa kode dari 20 ayat pertama di Al-Baqarah. Mencurigai diri sendiri itu lebih berdampak daripada mencurigai orang lain. Saya pernah punya pengalaman pribadi. Semakin saya nyalahkan orang lain, masalah saya semakin tak selesai. Sampai akhirnya saya bikin kesimpulan sendiri gitu. Menyalahkan orang lain itu tidak menyelesaikan masalah apapun. Abang kakak yang baik, rahmati Allah, perjalanan hidup kita ini tidak ada yang lepas satupun dari yang namanya masalah. Kita ambil, lihatlah semua kemarin ya. Lihat kemarin materi kita agama untung rugi. Kita buka dari bab ayat pertama. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akram. Ada kata-kata Tuhanku memuliakanku. Setelah itu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahad. Abang kakak yang udah rajin ikut SMK ini pelan-pelan harus mulai menghafalkan mustalahat atau istilah-istilah dalam Al-Quran, supaya kalau antum ngomong sama orang, itu statement antum bukan lagi statement pribadi. Ini pendapat saya ya, ini pendapat saya. Nah, antum bilang ini firman Allah. Bisa tak? Berani tak? Mulai ngomong gitu sama orang? Hah? Dan saya sudah pernah coba gitu, ketika berargumentasi sama orang dan saya mengatakan ini bukan kata-kata saya, ini firman Allah di Al-Quran surat sekian, ayat sekian, itu justru malah lebih powerful. Yang saya hadapi ini saya udah pernah tes. Kalau bahasanya Bung Ben tuh tarung gagasan. Apa? Tarung gagasan. Ketemu sama, kan saya tadinya di Pontianak kan, di kampung itu. Pergilah ke Jakarta gitu, ngetes tarung gagasan nih. Saya pergi ke 3 kota.
Bandung, saya bikin acara di Darut Tauhid. Bayangkan, bikin event di Darut Tauhid itu kan ngantarkan nyawa, kata orang Pontianak. Kau tuh siapa gitu, bikin event kok di Darut Tauhid? Itu kan tempatnya gitu. Tapi alhamdulillah dia datang. Ya manusia juga ya datang. Enggak lah sampai setengah orang gitu, enggak. Adalah 3-4 orang. Jogja bikin. Itu kan katanya tempat kumpulan orang-orang Bintan, Bandung, Jogja. Nggak puas saya, pergi satu tempat lagi. Mana? Jakarta, di Hotel Sofian Inn. Cut Mutia itu yang depannya ada masjid. Daerah mana tuh? Saya biasa di Jakarta. Sofian Inn, Pak. Menteng ya? Yang depannya ada masjid Cut Mutia. Nah, daerah situ. Oh, itu sampai 2 sesi seminar Muslim miskin. Kita bikin gratis. Saya masih ingat tuh nombor 12 juta. Dan saya pikir namanya seminar Muslim miskin kan orang datang macam-macam. Saya kira di sini mau bantu bayarin utang saya. Terkejut saya. Oh, gini orang Jakarta nih. Dia datang seminar berharap saya datang dari Pontianak tuh bayarkan utang dia gitu. Cuman cara berpikir itu. Kau siapa, aku siapa? Kok tiba-tiba kau berharap, oh bukan Jakarta sih ya, Kajarta, betul Pak. 2 sesi, nggak muat hotel tuh. Itu 2015 loh. Semua yang datang itu kena 3-3-nya, kena penyakit, kena utang, kena masalah keluarga. Sampai saya akhirnya bagi 2 sesi, siang sampai sore, sore sampai malam sambung lagi. Nggak cukup, tempat tak muat. Akhirnya kita bilang, Pak, yang nggak cukup ini nanti tunggu ya. Ditunggu betul-betul. Dan kita sampaikan, nangis orang-orang. Saya bilang, oh alah, aku pikir hebat-hebat dah mereka di kota besar nih. Rupa sama tak beri. Di Pontianak dulu awal-awal 2000 apa ya, lupa sih. Itu juga sama, kita siapkan kursi 700 di Hotel Star waktu itu di Gajah Mada. Pertama kali saya launching Mustahil Miskin itu di Hotel Star. Berapa yang datang? 1.300 orang dari 700 kursi yang kita siapkan. Apa yang waktu itu ditunggu orang? Cuma ada caranya lunas utang. Alhamdulillah waktu itu ketemulah saya polanya, ketemu ini. Oh Allah, ini manusia-manusia. Begini cara berpikirnya. Cuma itu ya, sampai ada satu orang saya masih ingat namanya, tapi saya tidak sebut di sini. Bosak tinggi orangnya. Dari Banten, dia Cilegon, datang jauh-jauh dari Banten ke Jakarta. Dia bilang waktu sholat isya tuh pas lagi break, kan kita sudah praktek STW waktu itu. Nggak ada, saya bilang, seminar ini mengganggu. Waktu sholat tuh nggak ada ceritanya, saya bilang. Begitu azan break saya berhenti sholat. Orang ini mepet saya gitu, saya dah berpikir macam-macam dah kan. Ustaz, bisa minta waktu nak ngomong sebentar sambil jalan? Oke bang, silakan. Saya bilang, Ustaz, mohon maaf ya katanya. Mohon maaf. Wah, kalau ada orang yang ngomong mohon maaf nih, antara dua lah. Antara memang mohon maaf adab dengan mohon maaf mau ngomong tak enak gitu. Saya ini sering ikut seminar-seminar Ustaz. Abang ini siapa? Saya bilang, saya dari ini Ustaz, dari Banten, Cilegon. Terus ya saya katanya jauh-jauh dari Banten pengen ikut karena penasaran dengan judulnya Mustahil Miskin. Oke. Terus saya sudah sering Ustaz ikut seminar dan berbagai macam Ustaz yang saya ikut, dan saya selalu duduk di depan. Oke. Terus bilang, saya punya kebiasaan kata dia, kalau ikut seminar atau ikut kajian, saya selalu cari titik salahnya Ustaz.
Menarik tak? Saya selalu cari celahnya Ustaz. Setiap ikut apa tuh saya selalu cari celah. Tapi begitu ikut seminar Mustahil Miskin ini Ustaz, terus terang ya kata dia, saya nggak ketemu celahnya kata dia. Habis Ustaz dari awal ngomong saya perhatikan, selalu ngomong nomor surat, nomor ayat, nomor surat, nomor ayat. Ini bukan kata-kata Ustaz, ini firman Allah, ini sabdanya Rasulullah. Begitu azan berkumandang Ustaz sholat kata dia. Biasa seminar-seminar kayak gini nggak sholat Ustaz, dengan dalih lagi nuntut ilmu. Ini kok break kata dia. Saya bingung juga. Nah, memang waktu awal-awal saya masuk ke ibu kota yang 3 itu, Jogja, Bandung, Jakarta, itu tahun gagasan itu saya bilang, saya tidak pakai kalimat saya dan saya tidak mengatakan ini gagasan dari saya. Saya selalu bilang ini firman Allah, surat sekian ayat sekian. Akhirnya begitu saya tengok orang itu tumbang, tanda kutip, tak bisa melawan. Oh berarti ini pola. Antum-antum yang hari ini muda-muda mau belajar dai, mau belajar ceramah, mau belajar ngajarkan agama, saran saya jangan pakai statement pribadi. Ambil ayat-ayat yang mudah-mudah dulu, yang muhkamat, jangan yang mutasyabihat. Yang muhkamat, ayat-ayat yang memang ini antum jelaskan baik-baik. Baca tafsirnya, baca ini. Ini kan saya pakai Quran ini salah satunya untuk mempermudah saya cari konten tanda kutip. Nah, ini kan tulisannya kan antum bisa baca semuanya tulisannya. Nah, ini kan nampak tak, Bang Kakak? Mempermudah saya cari konten di sini. Jangan pakai statement pribadi. Kalau antum sudah sampaikan yang baik-baik, sudah sampaikan firman Allah, yang dengar masih bengal, berarti antum sudah lepas. Maafu anhu. Mau insan ma'had ke insan kharij ke, banyak insan ma'had yang lebih kharij daripada insan kharij. Real. Banyak insan ma'had yang lebih kharij daripada insan kharij. Tak paham kan? Tak apa-apa. Memang sengaja saya pakai bahasa kode. Akhirnya saya belajar, oh begini cara ngadepin orang-orang ini. Dan di situ saya belajar tentang karakter manusia, dan manusia itu memang sangat egois saat dia sedang punya masalah. Kapan dia egois? Dia tanya, kok tulisannya Arab semua? Terus ini Quran apa Ustaz? Ini namanya Al-Quran Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran, Jamaah min ulama tafsir. Jadi kalau orang-orang tanya, Ustaz tuh pakai tafsir apa? Nah ini dia. Ini lihat ya. Nampak tak? Ini Al-Mukhtasar namanya, Tafsir Center for Quranic Studies. Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quranil Karim, tasnif jama'atin min ulama tafsir, dari Markazul Tafsir Lidirasat Al-Quraniyah. Jadi ini saya dapatnya di Masjidil Haram. Waktu tahun berapa nih lupa saya. Sudah lama sekali. 2000 berapa? Pokoknya tahun itulah. Sebelum Covid dikasih Quran ini. Jadi saya pakai untuk belajar. Kalau ditanya tadi, kok pakai bahasa Arab semua? Mau dapat di sana, nggak mungkin pakai bahasa Pontianak. Jadi ini resume, mukhtasar itu singkat, apa ringkasan dari tafsir ulama-ulama tafsir. Jadi beberapa kitab tafsir itu diresume jadi satu, jadilah Quran seperti ini. Jadi saya baca ini persamaan di kitab-kitab tafsir itu ada di sini.
Jadi kalau misalnya mau nengok satu ayat, baca dulu tafsirnya. Oh ini. Jadi beberapa istilah penekanan-penekanan itu dikasih warna merah. Nanti apa maka kalau belajar bahasa Arab, insya Allah bisa paham. Makanya kadang-kadang ada 1-2 ayat yang saya bahas sampai berjam-jam, itu sejam lebih, membedah satu-satu ayat. Karena polanya kan udah dapat. Saya ngisi SMK-nya Abang Kakak dari 2012. Sekarang sudah berapa? 2022. Berarti udah 10 tahun, mau masuk 11 tahun. Jadi ada nggak ketemu pola? Antum kalau kerja lebih dari 10 tahun itu biasanya dapat pola nggak? Punya pola nggak? Bikin kain, bikin celana, bikin baju, ngesol sepatu, dagang, apapun lah itu. Kalau antum sudah melakukannya berulang-ulang selama lebih dari 10 tahun, biasanya itu sudah punya pola. Jadi kalau ada orang bilang, itu siapa itu, dia bukan ustadz, dia tuh motivator dadakan tiba-tiba jadi ustadz, ya saya senyum ya. Ketemu orang gitu, ya gak usah direspon benar-benar kan. Antum juga gitu, ketika ada orang caci maki, orang kan gak kenal antum, gak usah direspon marah-marah, klarifikasi, bikin press conference, la ilaha illallah, usah biarkan ya. Saya tuh justru suka kadang-kadang ketika orang tuh anggap kita remeh itu bagus gitu. Makanya ada ada kalimat anak-anak milenial kan, kukira cupu ternyata suhu. Biarkan orang remehkan kita tuh, biarkan, itu bagus. Saya tuh malah berharap tuh gitu. Maka saya bilang pura-pura bodoh dengan bodoh beneran tuh beda jauh, bos. Kalau mereka tidak berhasil nebak siapa kita, tidak berhasil nebak siapa kita sebenarnya, berarti panggung kita hari ini itu berhasil. Biar nanti siapa kita itu, ya kan, sudah Allah bongkar nanti ketika kita meninggal. Tengok Ko Stephen tuh, begitu meninggal terbongkar semua. Orang remehkan dia kan, pakai sendal jepit, kayak kaos. Dia bilang pemulung amal. Wah, begitu meninggal baru terbongkar semua. Nah, jadi manusia itu kayak gitu. Jangan sibuk, betul kan, casing ya, terus banyak gaya, betul lah. Betul nggak? Waktu nak mulai ini itu. Saya tuh justru malah berharap gitu. Maka kalau ketemu sama orang, tanyalah sama teman-teman yang pernah ketemu sama saya di awal-awal di Jakarta tuh. Saya bilang, saya guru ngaji kampung. Memang benar kok guru ngaji kampung. Dan saya bahagia dengan kalimat guru ngaji kampung itu karena dalilnya jelas. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Guru ngaji kampung itu kan belajar dan ngajar juga. Mudah-mudahan saya termasuk yang itu gitu. Karena kalau khairun nas, sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk orang lain. Itu bisa agama lain, agama apapun, selama dia bermanfaat maka dia jadi manusia bermanfaat. Coba tuh lihat orang-orang tuh, dalilnya selalu khairun nas, khairun nas, khairun nas. Bagus sih, tidak salah khairun nas tuh. Tapi saya mau ngajak antum naik level ke yang lebih tinggi, namanya khairukum. Karena kalau bicara khairun nas itu Rasulullah bicara kepada mukhatab yang di depan dan bicara juga kepada yang tidak ada. Khairun nas kan lafzul am. Nah, inilah bahasa Arab ini penting. Ngakunya Islam tak paham bahasa Arab kan? Ada saya jelaskan. Nih tengok. Khairun nas, siapa yang baru tahu nih? Kita sudah masuk. Oh, kita bikin baru ya. November ya. November rain. Kok notus benar-benar. Tahu November rain? Lagunya siapa? Lagunya Guns N' Roses. Sebaik-baiknya manusia berarti selama dia mau jadi manusia bukan binatang, yang terbaik adalah anfa'uhum linnas. Anfa'u, yang paling banyak memberikan manfaat, itu khairun nas. Rasulullah memotivasi para sahabat. Yang tak dengar pun saat itu
dapat statementnya, oh yang paling bagus adalah yang khairun nas adalah yang bermanfaat, anfa'u. Anfa'u ini dari ismu tafdil, akbaru, anfa'u, asyaddu nafi'an, asyadduhum nafi'an, yang paling banyak memberikan manfaat, itu namanya khairun nas. Udah? Ya, sekarang kita lompat. Rasulullah bicara khairun nas, maka ada enggak orang non muslim yang bermanfaat? Ada, berarti dia termasuk kategori manusia yang terbaik. Tapi Rasulullah mengatakan di hadis yang lain khairukum. Oh, sorry. Nah, coba yang pernah belajar bahasa Arab masih lupa enggak? Khairukum, kum antum kan? Itu mukhatabnya di mana? Mukhatab itu orang yang diajak bicara. Goib, lil ghaib atau lil wujud? Apa tuh lil wujud maksudnya? Hah? Orangnya ada di depan. Sekarang kalau Rasulullah ngomong begini, orang yang di depan itu siapa? Sebutkan siapa kira-kira bayangan antum yang ada di depan Rasulullah saat itu? Ada Abu Bakar, terus ada Umar, ada siapa lagi? Ada Utsman, ada Ali. Ini sahabat-sahabat hebat enggak? Dijamin masuk surga enggak? Udah dijamin bos. Kita ini belum ada yang dijamin semua, termasuk saya ngomong. Ini Rasulullah bilang khairukum, kalian semua ini udah hebat-hebat semua. Tapi ada yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah. Siapa? Siapa? Man? Wah? Siapa yang belajar dan mengajarkan? Belajar dulu atau ngajar dulu? Belajar dulu atau ngajar dulu? Sebutkan gimana hadisnya? Gimana belajar dulu atau ngajar dulu? Belajar dulu, betul. Itu kenapa saya bilang tidak ada pilihan. Antum mau jadi paskas sama dengan santri, syaratnya belajar dan berkhidmat. Santri itu dua ya tugas utamanya. Apa tugas utamanya santri? Dan kedua, jangan ngaku-ngaku santri antum kalau antum tidak mau belajar dan tidak mau berkhidmat. Di sini diajarkan nggak cara pakai sendal, cara nyusun sendal, SOP makan, SOP beramal soleh, SOP baca Quran, ada semua. Kita bertahun-tahun tinggal di Munzalan tak paham, memang tak belajar kita. Batu bata, apa? Tidak ada guna kecuali jadi dinding ya. Tiap hari nonton SMK, duduk di situ. Apa yang kita serap, apa yang kita dapat? Ta'ala. Tapi apakah sampai ta'ala? Tidak. Rasulullah bilang wa. Apa itu wa? Dan allamahu, mengajarkannya. Teman-teman semuanya, semua orang bersepakat bahwasanya manusia itu adalah makhluk visual. Apa? Manusia itu makhluk visual. Apa artinya teman-teman? Makhluk visual itu lebih mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat, bukan apa yang didengar. Maka ibu-ibu berhentilah ngomel-ngomel, kurangi, diskonlah diskon. Kau suka diskon kan? Kita suka diskon kan? Suka gratis kan? Suka potongan harga kan? Coba di diskon omelnya tuh. Anak-anak tuh memang betul dia akan rindu omelan mamanya.
tapi dia akan lebih dengar apa yang dilihat dari mamanya. Coba tuh tak saya nih. Saya bilang tadi apa? Manusia itu ikut saya. Makhluk visual. Dia lebih mudah terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Ya, ikut saya. Gajah itu besar sekali. Betul enggak? Betul enggak? Kenapa mau ke Kenapa? Kayak enggak terima gitu. Nah? Coba kita telusuri sekarang. Kalimat bahasa Indonesia, gajah itu besar sekali. Ada yang salah kata-katanya? Dua, intonasi. Nah, kan saya ngajar public speaking nih ya. Intonasi, gajah itu besar sekali. Intonasinya naik ke atas. Betul enggak? Betul. Sekarang ekspresi wajah. Saya bilang apa tadi? Gajah itu besar sekali. Ekspresi wajah saya? Betul nggak? Berapa? Dah 3 betul. Susunan bahasa Indonesia, intonasi, ekspresi. Apa yang salah? Tangan saya. Coba lihat 3:1. Coba bilang 3 benar, 1 salah. Mana yang dinilai orang? Tuh, semua protes. Tangannya Ustaz, tangannya Ustaz, tangannya Ustaz. 3 betul boy. Tepuk sebelahnya. Oh, baru paham aku. Itu kenapa saya pakai jas dalam gang. Paham? Ngapa beli lelong 50.000? Ngapa mikirkan ini dalamannya warna apa, luarnya warna apa, jam tangannya apa? Karena manusia makhluk, dia tidak peduli sama apa yang disampaikan ustadznya. Dia mau nengok ustadznya nih. Nanti pas itu salah fokus sama cincinnya, salah fokus sama jam tangannya, salah fokus sama bajunya. Otaknya tuh nengok penampilan dulu. Siapa yang pernah jadi santri dulu? Jibril masih ingat waktu zaman saya jadi Kismul Ilam? Itu udah masuk? Belum masuk ya? Udah. Waktu saya Kismul Ilam, bagian penerangan kelas 6, itu udah digontor? Udah? Marifat. Siapa ya di sini ya? Ibal nengok enggak? Waktu abang jadi Kismul Ilam, dan nengok itu ya. Saya kalau dulu zaman, jadi abang kakak orang kan bilang, saya terjun di dunia public speaking, ngomong di depan publik itu di depan ribuan orang, itu memulai karir tahun 2001. Tahun berapa? Ada Ustaz Nizar saksi, teman saya CS dari tahun 2000. Kalau Kismul Ilam bagian penerangan, nah saya dulu 2001 kan udah kelas 3 intensif kan, sudah ngomong mimpin di rayon. Kelas 3 intensif itu udah mulai di konsulat. Sudah mulai tuh belajar ngomong depan publik. Nah kelas 5 udah ngomong depan ratusan orang, kelas 6 sudah mulai ribuan. Nah sampailah jadi ustaz dan seterusnya. Nah jadi karir public speaking itu saya belajar gitu tentang seni ngomong depan manusia. Maka saya punya prinsip, kalau naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa penghormatan. Jadi antum lihat saya kayaknya santai, tenang-tenang. Enggak. Sambil antum baca Quran tuh saya duduk, ngerengok, nge-review ayat. Ya kan? Kadang terlintas apa gitu, buka handphone, ngetik sebentar, apa tadi ayatnya. Jadi sambil nunggu 10-15 menit itu download materi gitu loh. I'dad kalau bahasanya di gontor. Maka naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa penghormatan. Antum kira SMK tuh main tembak-tembak ya? Enggak. Duduk saya di sini tuh. Nah, teman-teman semua, belajar saya dari 2001 terjun di dunia public speaking sampai sekarang 2022, berarti berapa tahun dah tuh? 21 tahun. Saya akhirnya paham, oh kalau audiensnya ramai, kenapa materinya ringan? Karena manusia itu dia duduk ya udah punya masalah gitu.
Apa? Dia duduk saja. Maka saya sering bilang kan, wajahmu adalah kontenku. Dia tidak bisa ngapalkan yang banyak-banyak, itu tidak bisa karena dia tidak bawa catatan, tidak juga nyatat, tidak juga, tidak ada. Jadi dia cuma bisa duduk, bisa konsentrasi 10-15 menit itu udah bagus gitu. Betul. Apa di emak-emak? Makanya kalau hari Ahad itu slide-nya saya bedakan, materinya saya bedakan, ajak gurau-gurau emak-emak tuh. Tegang-tegang tak nyambung dia. Zoom. Saya pernah disuruh isi Zoom. Paling 20 menit, udah saya hitung dah, udah saya takar, udah tahu dan enggak bisa lebih. Kenapa? 20 menit itu cukup untuk dia kuotanya. Dia kadang sambil ngasuh anak. Kepalanya berjilbab, bawahnya daster. Tuh, dengar. Bocor mic-nya tuh. Dia enggak tahu mic-nya bocor. Kadang enggak nyambung juga dia main itu. Enggak tahu cara matikan mic, cara mematikan apa? Matikan apa tuh? Matikan kamera, enggak tahu. Udah dikasih tahu, belum dimati-matikan ya? Hari ini umat itu. Maka saya pilih kalimat-kalimat yang mudah dihafal. Ikhlas adalah panjang, tak ingat dia. Kasih 2 kalimat, 2 L. Apa 2 L? Lakukan, lupakan. Nah, ingat. Kenapa Ustaz pilih kalimat-kalimat yang pendek? Kenapa pakai singkatan-singkatan? Karena umat ini juga banyak pikiran di otaknya. Kalau dia duduk kajian tuh cari sandaran. Padahal udah dibilang dilarang bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap dia cari sandaran. Untuk tunjukkan apa? Berat dah masalahnya. Overload. Waktu SMK dia duduk-duduk, ngangguk-ngangguk. Keluar dari SMK setannya kan masuk lagi. Enak ya Ustaz tuh ngomong. Tidak merasakan yang aku rasakan. Teori itu tidak segampang prakteknya Ustaz. Justru saya bikin materi-materi SMK ini ngambil dari Quran, dari muka-muka antum semua. Kemarin akhir bulan pusing, ini udah tanggal 2 awal bulan pusing juga. Kenapa? Ngecek SMS kok ada transfer gitu. Sama ya masalahnya, gaya ya. Kita pernah salah tapi pengen soleh. Itu kalimat melekat di otak teman-teman. Itu saya pikirkan dari mulai kata-katanya, rimanya kan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Tengok Quran tuh. Jadi pakai rima. Kita pernah salah tapi pengen soleh. Ha. Kita pernah nakal tapi pengen beramal. Al. Kita pernah maksiat tapi pengen taubat. Pakai pantun kadang-kadang saya, daripada makan arang lebih baik makan ikan jelawat. Coba diulang. Daripada ngomongkan orang lebih baik kita bersolawat. Itu metode apa?
Kita udah bertahun-tahun duduk di SMK ini, jangan sampai nggak punya metode. Belajarlah, bukan hanya ngambil kontennya, tapi gimana cara menyampaikannya, cara berpenampilan, cara berpakaian, cara yang ngomongnya, bagaimana memulai cerita. Itu anu pelajaran, nanti anu tiru. Karena umat ini tidak nengok benar sama baik dulu, yang ditengok jamalnya dulu. Bagus dah, good looking dah. Walaupun good looking hari ini kalah sama yang good reckoning. Apa good looking kalah sama apa? Good reckoning. Kok jelek Ustaz? Ceweknya cantik, duitnya tebal, nempel cewek tuh. Apalagi kita good looking, good reckoning. Nyambung ya. Dah, balik lagi cerita. Manusia itu makhluk apa? Di mana salah saya tadi? Memperagakan visual. Maka emak-emak, ketika engkau bermukena lengkap dan engkau sudah sholat, bangunkan anak. Nak bangun nak, powerful itu. Daripada nengok mamaknya masih berdaster bolong, rambut begulung roll, lalu ngomel-ngomel bulu, nek lampion dari mana nih? Pola-pola ini udah saya pelajari, saya riset 3 tahun di awal 2012, 2013, 2014. Kok orang datang terus curhat terus ya? Itu terus ngomongannya, itu terus ngomongannya. Datang satu ini, datang satu ini, gitu terus. Oh, saya bilang dapat ayat santri 4, 7, 9. Dulu berbusa-busa saya jelaskannya. Begini loh ke analoginya. Sampai saya dapat ayat Quran. Oh, kata kunci. Jadikan ayat santri 1. Yang baik-baik, yang buruk-buruk, tumbang, nangis. Begitu dengar ayat ini, ya kan? Begitu dengar ayat santri yang ini nih, langsung nangis, tak berputik kawan. Mau nyalakan aku? Bisa lawan gak ini? Saya tinggal bilang ya, ini bukan omongan saya Pak, bukan omongan saya Bang. Dan banyak santri yang hari ini dengan izin Allah bilang begini, Ustaz, saya gak mau curhat sama Ustaz. Terus? Saya udah dapat kok Ustaz jawabannya. Apa dia? 479. Oh bagus, saya bilang. Inilah jamaah mandiri namanya. Apa? Jamaah apa? Jamaah mandiri. Dia yang datang, dia yang curhat, dia yang ngasih masalah, dia yang cerita, dia gak ngasih solusinya. Jamaah apa namanya? Oh paling suka saya ini. Dulu masih banyak tuh yang datang maju curhat. Sekarang alhamdulillah jauh berkurang. Bayangkan hampir tiap hari saya dengarkan curhat orang tuh. Masalahnya tuh sama semua rata-rata. Berapa ribu orang yang datang dan saya coret-coret. Dari situ masa gak ketemu pola. Itu yang saya bilang riset. Dakwah tuh di riset. Jadilah buku Musal Miskin. Insya Allah sebentar lagi launching. Ada beberapa perbaikan dari buku yang lama. Tunggu nanti buku Musal Miskin. Atau baca tuh, itu baru buku 1. Ada 4 seri Musal Miskin insya Allah. Ada seri 2, seri 3, seri 4. Dan bersambung serinya nanti. Ada juga jamaah yang tipe kedua. Tadi satu jamaah tipe apa? Tipe mandiri. Dia yang curhat, dia yang konsultasi, dia juga yang ngasih solusi. Dah,
Ada yang kedua, dia datang, dia curhat, dia cuma mau bilang begini, Ustaz, ini suami saya Ustaz. Suami saya begini Ustaz. Betul kan Ustaz, saya Ustaz? Salahkan suami saya, salahkan istri saya Ustaz, salahkan menantu saya Ustaz. Begini. Dia datang tuh mencari pembelaan. Dia berharap saya membenarkan apa yang dia lakukan dan menyalahkan istrinya, menyalahkan suaminya, menyalahkan ini. Apa yang saya lakukan? Lajakan. Apa? Apa yang dilakukan? Saya sebagai orang yang berusaha untuk waras gitu. Gimana caranya ngadapi orang gini? Lajakan. Terus no, kata orang Jawa. Apa lajakan tuh? Gimana cara nyikapinnya? Ketika dia bilang, Ustaz, suami saya begini Ustaz, salah suami saya tuh gini Ustaz, dia tuh gak pernah perhatian, dia gini, terus dia jelekkan suaminya. Saya bilang, ibu betul, saya bilang, ibu, suami salah. Nah, cepat balik. Nah, gitu lagi. Kalimat yang tak terucapkan apa? Bapak betul, abang benar. Cepat balik gitu. Itu tipe yang kedua. Tapi ada tipe yang ketiga. Dan saya mau kasih tahu tipe 1, tipe 2 nih tak selesai masalahnya. Tadi tipe 1 tuh gimana dia bilang? Dia cerita, dia curhat, dia ngasih solusi. Jadi gini, Ustaz saya ini gini-gini Ustaz, saya ini punya masalah ini, tapi saya tahu Ustaz, saya harus sabar kan Ustaz. Nah tuh, itulah dia jawabannya. Saya harus ridho kan Ustaz, saya harus terima kan Ustaz. Nah, betul, sip, mantap. Nah balik, nah gitu loh. Nyambung enggak? Nah, tapi ada tipe yang ketiga. Ustaz, saya mau tobat, mau betulkan diri. Semakin saya nyalahkan orang lain, masalah saya tak selesai Ustaz. Apalah yang harus saya lakukan? Itu bisa sejam setengah saya jelasannya. Gini Bu, gini kan. Tuh awal-awal tuh semangat betul saya ngasih gambaran. Lama-lama saya bilang, depan saya ya di Aki itu udah berbusa-busa sejam setengah. Dia dicatat tuh tak ada. Dari situ saya nengok orang tuh tidak serius. Dia cuma dengarkan, ya berarti nampak tak serius. Nah, itulah pola teman-teman dalam dakwah tuh. Saya bukan 1 tahun 2 tahun terjun di dunia ini. Maka saya bilang, wajahmu adalah kontenku. Kadang gak usah ngomong, itu duduk ya. Ada duduk dari itu tuh. Ada Ustaz buat sini. Jadilah CHS, catatan harian. Udah dibikin pun banyak yang pakai. Tengok tuh, tak serius mau betulkan diri. Padahal saya pakai itulah CHS untuk betulkan diri saya tuh. Ribet Ustaz, kau sama diri seorang yang malas cuma nak mikirkan orang. Saya bikin CHS tuh bertahun-tahun, ngerevisinya, ngerenungkannya, nyusun polanya. Udah saya buat, teman-teman tahu nggak? Jangan-jangan jamaah SMK tak tahu CHS. Ada CHS nggak sih? Nggak ada lah ya, CHS sudah jadi barang langka dan sekarang. Ada nggak disimpan di rumah kita? Coba cek. CHS itu buku yang saya buat untuk sini. Namanya Catatan Harian Santri. Makasih. Ini buku baru nanya, di mana Ustaz? Di mana Ustaz? Muzalan Store. Ada yang cuma tahu CHS tapi tak diisi, karena memang ini nih ujian keistiqomahan. Dia ngisi sekali untuk selamanya. CHS ini teman-teman, evaluasi harian, pilar dakwah, birrul walidain, baca Quran, STW, inspiring, semua pilar ini ada di sini. Nih,
kecil bukunya, tipis. Ini ngapain? Bangun habit. Semua ada di sini. Zikir ba'da sholat ada, doa-doa harian ada, surat-surat pendek ada, tajwid ada, imla ada, gunnah ada, qalqalah ada. Alhamdulillah, punya siapa nih? Yang diambil lewat? Punya Denny ya? Oh, dapat hadiah ini. Lumayan berisi budaknya. Ini kalau apa? Belajar khutbah, sudah saya ajarkan di sini. Ya kan? Berapa lama ngisi CHS ini? 3 bulan di awal, 90 hari. Udah usah riset? Sudah. Saya kan pernah belajar di kampus, belajar di seminar-seminar, baca-baca buku. Hasil resume perjalanan hidup saya itu saya sederhanakan, simplify. Antum tinggal praktekkan. Tapi kalau memang MALAS, mampus lah dia. Nah, tak ada ini. Jelas? Satu ya penyakitnya apa? MALAS. Supaya sama MS-nya, nah gitu, enak ngomongnya. Di mana Ustaz? Munzalan Store, Munzalan Mar. Ngapain ini? Membuang kemalasan. Kalau udah penyakitnya MALAS, udah. Di sini antum dilatih 3 bulan. Bangun subuh ada doanya, cerita babi, cerita nih, ada semua babi di sini. Ada angciu. Nanti kayak gini dibilang Ustadz jualan, nggak boleh jualan di masjid, berkelahi ya gitu. Ini ngawal saya dulu begini, ini yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Saya bilang, antum cuma disuruh 3 bulan kok bangun habit. Saya maksa diri saya tuh, dulu kan saya bilang, antum bangun subuh. Tahu, saya nyuruh antum bangun subuh. Spek saya kepada diri saya sendiri di awal saya memperbaiki diri itu 90 hari pindah-pindah masjid. Di masjid yang berbeda, sholatnya bukan sholat zuhur, sholat subuh. Saya sholat subuh di 90 masjid yang berbeda selama 3 bulan di awal. Kita suruh sholat di Masjid Munzalan ya tiap subuh, banyak bolongnya. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan saya lebih hebat, tidak. Tapi saya mau kasih tahu, beda spek kita. Nyambung tak? Kita tinggal di mana? Mudah bujang-bujang. Tidur di mana kita? Tidur di masjid, tidur di rumah kontrakan rumah santri, tidur di Baitul Sufa. Baitul Sufanya udah dipindah sekarang, Taman Sungai Raya. Suruh kemana? Ke sini. Saya dulu maksa diri saya 90 hari pindah-pindah masjid. Itu Lutfan tuh saksi, tanya sama Ustaz Lutfan. Dia yang kawan CS saya, teman saya, guru saya. Jam 4 subuh tuh ngetuk. Dulu saya kan tidurnya kan di kamar belakang. Kamar rumah Wawa, ada ruang tamu yang biasa kita makan tuh. Di belakang tuh ada kamar yang ruangan warna biru. Di situ Lutfan tuh ngetuk pintu. Assalamualaikum bang, pakai Nissan Juke warna putih. Dapat reward dari bisnis yang lama. Assalamualaikum bang. Kedengaran suara Lutfan, melompat saya. Dia bilang sama istri saya, dah, ayo tinggal ya. Anak waktu itu baru 2. Utang banyak, berat badan 48 kilo, mata cekung. Dan saya paksa diri saya, tidak ada tidur habis subuh. Mohon maaf. Jangan sampai kita ini adalah miskin, sombong, malas lagi. Wassalamualaikum.
Pokoknya kalau MALAS sama dengan mam. Mama pusat mampet bisa jadi mabutun bisa jadi. Tak bisa kalau 5 huruf itu. Kalau 5 huruf itu kena. Wassalamualaikum. Jadi CHS ini saya buat untuk membuat antum pengen berubah hidupnya. Antum masalahnya tidak biasa, maka lakukanlah yang tak biasa. Definisi gila adalah mengharapkan hasil yang berbeda tapi masih melakukan hal yang sama. Makan masih halal haram hantam, ABB asal bukan babi. Ayam Ustaz, ayam geprek, di mana haramnya? Pintar. Kok disembelih tak pakai bismillah? Haram lah dia. Cuma telur kok Ustaz? Iya, cuma telur. Tuh minyak yang dimasukkan ke sebelum adonan telurnya tuh pakai lemak babi. Kena lah kita. Dikasih tahu marah, dikasih tahu baper. Jangan ngajarin saya. Tahu, nyaman Ustaz, kalau ini yang bikin. Iyalah. Tahu tuh pakai lemak babi. Keistimewaan lemak babi itu dia bisa masuk ke makanan apapun. Mau makanan manis, kue, tanya sampai pandai-pandai masak. Betul enggak, Kang Syariah? Lemak babi bisa masuk ke semuanya kan? Tak peduli. Jadi ini saya marah enggak? Enggak. Nah, di YouTube ini lagi meributkan apa nih? Dah, ini bangun habit. Berapa lama? Bangun habit di CHS ini? 3 bulan. Dan saya mau kasih tahu sama antum, musuh dari CHS ini adalah diri antum sendiri. Siapa musuhnya? Ustaz payah. Aduh, Ustaz payah. Ya. Dengar ini. Jadi gimana caranya teman-teman? Mulai dengan bangun habit. Berapa lama bangun habitnya? 3 bulan. Kenapa harus 3 bulan Ustaz? Karena sudah coba sebulan tuh masih panas kayak ayam. Tidak bisa jadi andalan. 3 bulan tuh minimal. Makanya sampai dulu tuh kita buru-buru itu 1 bulan pertama training, 3 bulan selanjutnya kontrak, 4 bulan itu baru bisa kita jadikan SPA atau dia masuk jadi SPM. Nggak bisa join 1 bulan langsung SPA, itu nggak bisa. Untuk udah diperhatikan ke SKK, jangan sampai salah ya. 1 bulan training, percobaan bahasanya. 3 bulan itu 1 bulan itu 3 bulan itu yang masih pemantau. Jadi 4 bulan itu baru tahu orang tuh benar atau enggak. Habis itu naiknya jadi SPM baru, santri pengabdian mendalam, baru jadi SPA. Jadi sekarang nggak bisa mudah-mudah lagi, persulit. SPA tuh, yang lama-lama yang udah jadi SPA bisa turun jadi SPM, santri pengabdian mendalam. Apa sih yang mau ditengok? Keistiqomahan. Kita kalau tak berhitung, ini santri untuk santri ya, jamaah santri yang hari ini ada di Munzal. Kita kalau tak berhitung, berbuat lillahi ta'ala hanya karena Allah, sungguh-sungguh, tahu nggak? Rezeki kita tanpa pintu, tanpa batas, tanpa sebab. Setuju nggak? Saya ulang sekali lagi, kita jadi SPA di Munzal, jadi SPM di Munzal. Kalau tak berhitung,
totalitas, sungguh-sungguh rezeki kita. Saya tidak bilang harta, rezeki kita tuh kan maksudnya saya nganggap antum tuh anak saya gitu, adik saya. Tanpa pintu, tanpa batas, tanpa sebab. Coba diulang. Apa yang datang? Rezeki, bukan harta. Saya tidaklah membanding-bandingkan. Lihat antum di sekeliling antum, anak-anak yang hari ini dengan izin Allah dapat rezeki dari Allah, dapat umroh. Nah, apa dia dapat umroh tuh? Antum lihat amalannya. Kok dia bisa berangkat umroh gratis? Padahal dia lebih baru daripada aku. Coba cek. Daripada dengki, lebih baik introspeksi. Kan harus II. Daripada marah-marah, lebih baik muhasabah. Nah, itu baru kan. Saya pikirkan itu sambil baca komen. Coba diulang. Daripada dengki, lebih baik introspeksi. II lah tuh. Nah, II. Daripada marah-marah, SPA apa itu Ustaz? Santri penerima amanah. Siapa yang percaya dengan kalimat barusan tuh? Kalau antum tak berhitung totalitas untuk Allah dan Rasulnya, lurus niat bersih hati, rezekinya datang tanpa pintu, tanpa batas, tanpa sebab. Siapa percaya? Iya ke? Tepuk sebelahnya bilang iya ke? Berani tak nampak yang sebelah? Ampun Pak. Percaya tak? Kalau saya itu saya lock dah. Nggak ada edit dah, saya ikat mati gitu. Tahu kalau ikat mati, simpel mati. Trek dah, nggak ada gitu. Kalau ikat tali sepatu itu kan bisa dibuka masih. Tali pita tuh, kalau saya udah, kalau kita totalitas sungguh-sungguh lillahi ta'ala, berbuat tak, kalau kata bapak saya jangan berhitung-berhitung. Nah itu ke bahasanya Wawan tuh. Jangan berhitung-berhitung. Kalau kita tak berhitung, Allah pun tak berhitung sama kita. Itu kalimat doktrin dari mama saya kepada kami anak-anaknya. Jangan hitung-hitung. Tadi udah kok ini kan udah di aku, ini bukan tugas aku. Kalau kau berhitung kata mama saya, Allah pun berhitung. Maka saya percaya betul betul yang membawa saya ke Masjid Kapal Munzalat Bang Nur Hasan To'ya. Tapi rezeki saya itu kan dari Allah. Betul bisa jadi wasilah To'ya. Tapi pengalaman saya berjalan, Masya Allah, Tabarakallah, kadang-kadang rezeki kami berdua, saya dengan To'ya dalam hal ini, itu datang dari tempat-tempat yang kami tak pernah berpikir. Jangankan saya gitu, To'ya pun kecipratan juga gitu. Makanya ya tidak mungkin saya lupakan To'ya gitu loh. To'ya yang bawa saya ke sini gitu. Upline yang sesungguhnya kan. Kalau bicara multi level tuh, upline yang paling tinggi siapa? To'ya kan. Karena beliau yang bikin kejadian ini kan. Tapi To'ya pun tidak pernah diam gitu loh. Kemana-mana jalan. Pernah nengok To'ya istirahat? Apa ya dengan To'ya? Nak ngejar jengap-jengap gitu. Kita yang masih muda nih, saya dengan To'ya selisih umur 14 tahun. Kalau dengan Bung Ben saya selisih umur masih 10 tahun. Jadi To'ya yang sudah 14 tahun lebih tua daripada saya, kemana-mana bikin amal soleh. Maka teman-teman berbuatlah lillah untuk Allah, supaya Allah kasih kita rezeki tanpa batas, tanpa pintu, tanpa sebab. Loh, kalau antum mau makan durian harus nunggu nanam dulu 40 tahun lagi lah makannya. Bisa nggak antum makan durian tanpa punya kebun durian? Bisa nggak antum makan durian tanpa harus beli durian?
Dua ya, minta atau nongkrong di tempat Bang Abbas, duduk ya situ, pasang muka sedih, koyak-koyakan baju sikit, kena kasih dulu dia dengar. Antara dua, kena kasih dulu, kena usir. Tapi pernah ndak antum ndak punya uang, tapi tetap bisa makan? Pernah? Ke balai saji. Kalau tak cepat, kalah cepat. Berapa menit sekarang Zar? Balai saji? 11 menit. 200 porsi habis. Berapa menit? Kalah saing dari kita. Kemarin ada usul, Zar, kita siapkan kotak infak di situ. Nanti ngomong sama Kak Nirwana, bilang kita siapkan. Siapa tahu ada orang yang pengen beramal tapi dia tidak tahu dari mana kan mau transfer rekening, mungkin takut atau tidak enak gitu kan. Nah, dia mau jadi siapkan kotak amal di situ. Mau berinfak silakan. Karena mungkin dia tidak mau makan, dia datang mau nyumbang. Agak besarkan sedikit dan lubangnya, dan takutnya dia masukkan 1 juta kan nggak cukup. Lalu lah kawan, sedekah akbar katanya. QRIS, siapkan QRIS dan siapkan QRIS. Terus ada yang komen, Ustadz kok Ustadz mintanya rezeki itu terlalu absurd Ustadz, mintalah duit dan materi. Siapa yang kepalanya absurd? Ayo Pak, harta atau rezeki? Nah, waras berarti. Pak Edi, rezeki atau harta? Rezeki. Kenapa minta rezeki? Harta bagian dari rezeki. Nah, cerdas. Orang kalau udah punya kesadaran Qur'ani, dia tahu mana yang lebih besar. Masa minta harta kecil benar? Rezeki lah bos. Karena tidak mesti berbentuk uang, bisa emas batangan, intan berlian ya. Saya kemarin ngomong sama tamu-tamu kan, ada yang non-muslim datang bukan? Pak saya bilang, karena tanya, Ustaz saya masih penasaran, apa maksudnya sedekah topping? Saya bilang, itu roti harganya 14.000, 15.000, margin anggaplah misalnya 3.000 atau 2.000. Oke? Sekarang kita naik mobil apa nih? Saya bilang, dia bilang kita naik mobil Rubicon. Berapa harganya? Anggaplah 800 secondnya, atau barunya 1 miliar. Tidak usah lah 800 juta. Tolong hitungkan. Kalau satu roti untungnya 2.000, untung real, dia kan pengusaha. Berapa roti yang harus saya jual untuk bisa beli Rubicon? 800 juta. Margin satu roti 2.000, 400.000 roti. Itu kalau tak kaya gila jual roti. Berapa roti harus jual? Itu buka dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Hah? Dan tidak boleh beli yang lain. Beli itu ya. Topping lebih di roti gembul sama dengan sedekah. Dah. Dalam ilmu manajemen bisnis langsung kena stroke kawan. Hal tersebut tidak efektif Pak. Ini kita bisa boros. Asal punya HP dulu. Tapi jadi orang baik, tak sampai hati saya. Otak kita beda aplikasi gitu. Sini. Topeng nih, topeng baik. Pilihan itu dua waktu itu tuh. Tampar orang itu, janganlah ditampar, dia orang baik nih. Dah bang, lebihkan topeng. Kita angkatkan sedekah.
kita kasih bahagia orang. Saya ngebayangkan, entah ngapa waktu itu saya bilang gini, saya ngebayangkan kalau yang beli roti itu, mohon maaf ya, pekerja bangunan yang dapat upahnya upah harian. Sekali dapat duit tuh 20.000, 15.000. Dia punya duit cuma segitu lah. Satu-satunya duit dia cuma 15.000 itu. Lalu dia pengen bahagiakan anaknya karena anaknya suka makan roti, suka makan coklat, dia belilah itu. Nah ketika toppingnya lebih, saya bilang, bayangkanlah dia sama anaknya tuh makan satu roti, dicocok-cocok coklatnya, bergurau-gurau dia sama anaknya. Kok sampai ke situ ngayalnya? Saya pernah di episode itu. Jangankan 15.000, 50 sen bagi saya itu berharga. Bisa beli air minum 50 sen tuh. Di bawah rumah saya ada nasi lemak, harganya 1.050 sen. Di Sungai Cincin, jalan kurang lebih sekitar 20 menit, itu ada nasi lemak harga 1 ringgit. Saya pilih beli roti nasi lemak di yang 1 ringgit hanya untuk menghemat 50 sen. It was me. Itu Luqmanul Hakim yang tuh lihat hari ini. Maka saya bilang jangan sesali episode susah. Episode susah itu melembutkan hati antum. Topping lebih sama dengan sedekah. Kita niatnya bahagiakan orang. Betul, mungkin secara manajemen bisnis kita rugi. Kan pemborosan Ustaz. Iya, kata manusia. Kata Allah kan gak gitu. Nah, hitunglah mana yang pakar-pakar bisnis, gimana caranya datangkan 3 Alphard, 1 Rubicon, berapa puluh mobil-mobil itu, gimana cara belinya. Hah? Coba bantu hitung. Makanya orang kalau dengki nengok Munzalan sampai sini mati berdiri. Kan dia tidak pernah ke Munzalan. Dia tahunya Munzalan 2013, Munzalan 2014. Kan tidak mau masuk ke Gang Imanuddin. Iri kan, masih dengki kan. Begitu nengok parkiran mobil kita, masjid kapal, mati berdiri dia. Mati kan? Mati karena dengki. Begitu dia pergi ke Munzalan luar sana, datang ke Jakarta, datang ke mana, tahu tanah SDM itu harganya 50 miliar, mati gitu. Kedua kali dah mati. Nengok sedekah akbar, mati lagi dia. Itu yang Allah bilang, mutu bi ghaizikum. Matilah kau dengan kemarahanmu. Nyambung antum semua. Terlihat kita berbisnis, jual beli, transaksi, masuk duit. Gampang fitnah-fitnah di awal tuh. Pakai duit anak yatim, mencuri resep, macam-macam. Dia ambil saya. Ustaz tahu saya orang-orangnya. Saya hafal sampai rumah-rumahnya. Pontianak ini kecil boy. Cuma saya memilih pura-pura bodoh itu ya. Nyambung. Ngomong apa Ustaz ini? Entah. Cerita Munzalan. Memang tak nyambung. Tamu datang, ya kan? Munzalan store. Terus pas mau dibayar, hari ini lagi promo Munzalan. Promo Munzalan tuh rupiahnya tak berlaku. Orang bilang rugi lah Ustaz, masa setiap tamu datang kita kasih-kasih. Betul. Matematika manusianya, matematika Allahnya gimana? Kita bukan berdagang sama manusia. Kita dagang sama siapa?
Pernah enggak antum dapat berita tiba-tiba kita dapat tanah sekian hektar? Pernah dengar enggak tuh? Tiba-tiba datang orang nitipkan ini. Kita tak beli. Maka kalau orang dengki hati, hasad, minum susu 2 kotak, busuk hati kita, apapun yang dilihat pasti masalah. Tapi kalau melihatnya pakai iman, kalau melihat Munzalan pakai iman, hadirlah di sini, duduk, dengarkan ceritanya, gimana tanah ini bisa bebas, gimana tanah itu bisa terbeli, gimana ada rumah ini, komplek ini, komplek. Aduh, dengarkan ceritanya. Semua kerjanya Allah, bukan kerjanya Luqman. Orang bilang Luqman hebat. Apa hebatnya kena sariawan tak bisa makan sih kemarin? Kita tahu enggak berapa hari kemarin saya itu sariawan besar di belakang saya. Ini kan udah sembuh baru saya cerita. Jadi saya ngomong pelan-pelan tuh sambil nahan sakit. Adalah seminggu sariawan tuh, lumayan kurang minum kan. Ada yang bilang sariawan tuh gambaran api neraka katanya, karena suka marah-marah. Ya, saya daripada nyalah-nyalahkan orang lain, ya muhasabah, introspeksi, ya saya salah. Maka saya tidak mau ngeluh. Diam, oh ini alhamdulillah udah sembuh. Kemarin agak bengkak di bagian belakang, tapi SMK tetap jalan. Anu tahu saya lagi sariawan? Alhamdulillah. Di SDM ada wakaf dispenser seharga motor Ustadz. Coba dispenser itu tempat air minum, harganya seharga motor. Apa enggak jiwa miskinku meronta-ronta? Dia yang ngasih tanah, beliau yang ngasih tanah. Beliau enggak ngasih mobil Foxy, itu harganya 400-an juta, harga 500 juta. Cemana tuh? Motor 2 cash. Yang bangunkan beliau juga. Cemana ceritanya orang yang wakafkan tanah malah ngasih mobil dan lain-lain. Di mana-mana orang biasa kalau ngasih tanah minta namanya dimasukkan, anaknya dimasukkan di yayasan kan gitu. Minta nggak jatah, kalau ada untung tolonglah bagi-bagi ke keluarga saya. Coba hebat tak? Jadi apa kakak? Nah, 600 sekarang Ustaz, kata orang Toyota kan, harta tahta Toyota. Ini ada ahlinya. Foxy itu 600 sekarang harganya. Cuman jadi abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, matematika kita beda sama matematika Allah. Mudah-mudahan kita bisa merasakan. Nah, ini Bang Yusuf dari Tokyo. Orang dengki kan. Jangankan saya keluar kota, saya keluar gang ya, ngisi di mana gitu, orang udah dengki. Begitu dengar kemarin saya berangkat ke Jepang, aku tak mati berdiri kawan. Hah? Udah 3 kali dah mati nih. Besok dapat undangan 2 tempat ini yang saya belum approve. Jepang minta, sama satu lagi Brunei Darussalam. Nah, yang Selandia Baru belum. Nah, kalau misalnya nanti sempat saya instasi, hai guys, Selandia Baru nih, Australia. Berapa kali mati dapat? 4. Mati 4 kali dia. Kita yang pergi, dia yang mati. Coba diulang. II. Kita yang pergi, dia mati. Mati berapa? Diajak dakwah tak mau. Akhir sini kampung ngurus masjid, besarkan agama Allah. Aku dapat apa? Aku yang tok piro. Aku dapat opo. Loh, belum kerja kok dah aku dapat opo ki piye to? Benar tak?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Iyyaka na'budu apa artinya? Hanya pada Engkau aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in? Nah, mana dulu? Minta tolong dulu atau menunaikan kewajiban dulu? Coba ngomong tuh pakai kesadaran. Hah? Kewajiban dulu baru minta tolong atau minta tolong dulu berkewajiban? Kewajiban dulu baru minta tolong. Tunaikan dulu kewajiban, baru minta tolong. Nyembah dulu dong, betul nggak? Realistis dong jadi manusia. Tunjukkan bukti dong, tunjukkan karya dong. What you have done. Udah bisa bikin apa bos? Mana karyamu? Baru minta. Sekarang saya kasih antum cerita-cerita tadi itu, mudah-mudahan antum paham ya. Saya mau ngasih tahu pola. Allah tuh punya sebuah pola. Inti dari materi hari ini, antum kalau melakukan hal yang sama dengan kebanyakan orang, maka nasib antum pasti sama dengan kebanyakan orang. Inti dari materi saya ini, kalau antum susah nyimpulkan, aku bak kesimpulan hari ini. Kalau antum melakukan hal yang sama, antum pasti dapat hal yang. Lakukanlah hal yang berbeda. Apa? Maka antum akan dapat hasil yang berbeda. Yang lain jualan roti, lebih topping sama dengan rugi. Kita berpikirnya lebih topping sama dengan sedekah. Kan otaknya konslet tuh. Tapi hasilnya Masya Allah, tabarakallah. Ini ada bikinkan bukunya. Supaya jadilah berbeda-berbeda, lakukanlah hal yang berbeda. Same action, same result. Coba ulang. Same action, lakukanlah ya, catat ya, catat. Lakukanlah hal-hal yang tidak dilakukan orang lain. Coba diulang. Maka engkau akan mendapatkan yang tidak didapatkan orang lain. Definisi gila adalah melakukan hal yang sama tapi masih melakukan hal yang berharap hasil yang berbeda. Lakukanlah hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang lain, maka engkau akan mendapatkan hal apa yang tidak didapatkan oleh orang lain. Yang lain masih tidur, kita sudah bangun. Mau supaya sederhana Ustaz. Nah, saya udah ringkas kemarin, saya ngomong sama Bu Dr. Gina dengan teman-teman Pak Anderson. Tulisannya opposite. Do the opposite. Ada yang opposite. Orang tidur, kita bangun. Orang ngomel-ngomel, kita diam. Orang tidur, kita udah jalan. Orang malas-malasan jual-jual sertifikat rumah mamanya, ya kan, berebut harta warisan, kita dagang. Orang habis makan lempar-lempar ya, kita susun tengah. Orang makan main bismillah, hilang. Kita, ya Allah semoga kami makan, jadi do the opposite. Lakukanlah yang terbalik. Kalau sudah MALAS,
ya kan? CACA BEB pedas, nah, kan gitu. Betul nggak? CACA BEB pedas. Kalau sudah MALAS adalah MAMA. Udah selesai lanjutkan. Pokoknya belakangnya S gitu ya. Dapat nggak kesimpulan hari ini? Bisa dipahami nggak? Nah, antum mau pakai CHS ini untuk jadi wasilah, silakan. Enggak juga enggak masalah. Kan saya tidak disuruh beli dari tadi. Belilah di sini. Tidak ada. Kita mau pinjam ke, kita mau apa ke kaki kita lah. Lakukanlah hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang lain, maka engkau akan mendapatkan apa yang tidak didapatkan orang lain. Santri penerima amanah yang baru-baru tuh bang, coba suruh ngisi CHS, ngetes kesungguhannya. Saya yakin tak betah. Belum dilakukan bang, saya berani jamin tak betah. 3 bulan yang uji. Di situ kita mau tahu ini batu bata atau batu permata. Mas Tur, berani nggak ngisi? Abang siapa tuh yang walap? Coba isi. Oh belum bisa nulis ya. Minta bantu sama Sukri Agus. Kawan-kawan coba isi. Lawan dirimu sendiri. Siapa musuhnya? Antum coba latih. Jajal awak itu loh kalau bahasanya Pak Sukri itu 3 bulan. Habis kencing wudu dalam setiap waktu. Jadi antum selalu terjaga wudu. Antum sering nengok saya wudu di sini. Pernah nengok saya wudu di sini? Saya datang masjid langsung sholat karena saya jaga wudu memang. Kan ini cerita-cerita kayak kita suka saya sebenarnya. Karena bagi saya keluar dari WC, keluar dari kamar mandi atau keluar dari habis buang air kecil, saya mewajibkan diri untuk wudu. Walaupun jarak jauh sholat masih jauh. Begitu kentut gitu saya pasti ke toilet. Bukan saya suka pakai sendal. Sendal saya pun saya pilih sendal yang tahan air. Itu ada alasannya kawan-kawan. Orang safar-safar pakai sepatu kan. Saya tengok kalau safar kayak sendal. Bukan tak punya sepatu, tak kuasa pakai sepatu. Alhamdulillah sekarang ada solusi. Saya baru mulai mau suka pakai sepatu. Gara-gara sekarang ada jual di online tuh pengganti tali sepatu yang bentuknya kayak karet yang dimasukkannya tuh kayak pita-pita gitu tuh. Jadi saya nggak perlu kayak lagi, tinggal trek gitu karena dia tuh karet, terus kalau ditarik-tarik tuh melar. Nah sudah mulai agak suka pakai sepatu. Karena bagi saya masukkan sepatu tuh menghabiskan waktu sekian menit, nggak efektif, nggak efisien bagi saya. Kalau sendal, mama tuh, ini kalau cerita zaman dulu, saya tuh bisa ngelepas sendal tuh, sendalnya bisa terbang. Nah itu loh manci. Ini buka aib sendiri. Jadi kalau saya buka sendal, saya tidak suka buka sendal tuh yang kayak sekarang nih kan, putar badan, trek, kiri dulu lepas, kanan terakhir. Dulu zaman saya kecil, sendal tuh melambung. Itu mama saya tahu. Ini kalau mama dengerin ketawa ya. Jadi tahu nggak lo? Ngelepas sendal tuh, gitu tuh. Itu kan seni ya. Bisa apa sih kalau misal tapak sendal itu bisa terbalik, nempel gitu di landing lagi. Cek gitu. Rekor. Jadi antum tahu betapa saya dulu kecil kayak gimana kan. Jadi kalau nengok Fatih, Fayat sekarang tuh, aku kecil dulu lebih gila. Nengok Fatih, Fayat tak bisa nengok air, tak bisa nengok ikan, tak bisa nengok kolam. Saya dulu puas dah. Mama tuh lah. Gitu ya. Dah. Jazakumullah khair. Mohon maaf lahir batin ya Bang Kakak. Cerita kita kemana-mana, tapi mudah-mudahan dapat sesuatu hari ini ya. Do the opposite apa? Lakukan yang tidak dilakukan orang lain, supaya teman-teman dapat yang tidak didapatkan oleh orang lain. Barakallahu fikum, berkah selalu. Tolong doakan saya, doakan istri saya, doakan mama saya, doakan ibu saya di Lampung. Ya kan, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah.
bisa kembali kepada fitrah asli kita, kembali kepada fitrah. Kalau pesannya ayah itu kembali kepada fitrah, bisa beribadah, bisa beramal soleh, bisa jadi khalifah, bisa mengemban amanah untuk terus beribadah kepada Allah, menjadi hamba yang pandai bersyukur, menjadi wasilah ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, dan keistiqomahan. Al-Fatihah. Terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jazaa. Jazakumullah ahsanal jazaa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.